suami orang dan mengambil istrinya, menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu dan disembunyikannya mayatnya dalam pasir. Itu setan mencuri dan membunuh. Dan ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, dan ada waktu untuk tertawa, dan ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu. Di hadapan kebesaran kemuliaan-Mu, kami mau memahami firman-Mu, dan kami menjadi pelaku-pelaku firman itu. Terima kasih. Haleluya. Amin. Perumpamaan anak yang terhilang. Maaf saya kalau khutbah ini saya lupa apakah sudah saya sampaikan atau belum. Terambil dari Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Panjang sekali nih ceritanya. Yesus berkata lagi, ada seorang yang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapak, berikanlah kepadaku bagian hak milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual sebagiannya lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi bekerja pada seorang majikan di negeri itu yang menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkannya. Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikan itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya supaya sepatu dan kakinya itu tidak jelek. Sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersukacita sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapatkan kembali. Maka mulailah mereka bersukaria, tetapi anaknya yang sulung berada di ladang. Dan ketika ia pulang dan dekat rumah, ia mendengar bunyi seruling memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya ini? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun. Karena ia mendapatkannya kembali dengan sehat, maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Saudara, perumpamaan anak yang hilang mengajarkan kita betapa dalam, tinggi, dan dalamnya kasih Allah akan seorang berdosa. Kasihnya yang berlaku atas orang berdosa yang mau datang kepadanya. Mazmur 15 ayat 15, maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Atau kepada orang mereka yang undur diri dari dia. Yehezkiel 3 ayat 20, jikalau seorang yang benar berbalik dari kebenarannya dan ia berbuat curang dan aku meletakkan batu sandungan di hadapannya, ia akan mati. Oleh karena engkau tidak memperingatkan ia akan mati dalam dosanya dan perbuatan kebenaran yang dikerjakannya tidak akan diingat-ingat. Tetapi aku akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya daripadamu. Nah, saudara-saudara, bagaimana kisah Alkitab ini mengajarkan betapa pentingnya menyelamatkan manusia dari dosanya, dari kesalahannya. Bahkan menyelamatkan kaum Kadrun itu menjadi proyek utama dalam pemberitaan Injil di Indonesia. Agar mereka jangan kacau, rusak seperti itu lagi. Nah, masa pergi ke mana-mana itu mereka tidak tidak menghargai kebaikan-kebaikan Tuhan.
Oleh karena itu kita harus mengajarkan ini. Ada 4 hal yang harus kita pelajari, kita renungkan bersama dari kisah tadi, bahwa kasih Allah berisikan kebebasan untuk memilih. Anda dikasihani oleh Allah, tetapi Anda bebas memilih, lu mau bagus atau mau baik. Nah, Allah sebagai Bapa tidak melarang anaknya untuk memilih, silakan. Bahkan anak yang mau minta warisan dulu Bapak Ibu masih hidup dikasih, pergi kamu. Nah, makanya banyak orang yang salah mengerti. Ia juga tidak melarang anaknya untuk meninggalkan rumah dan pergi jauh dan menjual miliknya. Silakan, jual aja. Kamu tahu nanti apa akibatnya. Pilihan kita menentukan nasib kita. Adam dan Hawa membawa kita pada kesengsaraan hidup di dunia. Karena dia melanggar. Pelanggarannya itu terus-menerus. Nah, pelanggaran Anda di dalam rumah tangga juga akan mengenai anak cucu Anda. Itu akan berakibat juga kepada anak kita. Oleh karena itu, saudara-saudara, hiduplah yang benar di hadapan Tuhan. Pilihan Lot membawa bencana dalam keluarganya. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordania itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Berpisah, silakan. Karena mereka ingin berpisah dengan saudaranya sendiri. Nah, maksudnya karena hidup zaman itu susah, maka jangan berpisah. Yosua mengatakan kepada Bani Israel, mereka menentukan nasib mereka. Yosua 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan sisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Kami akan menyembah Tuhan yang benar, bukan yang menghitamkan jidat ataupun membuat celana cingkrang lalu teriak-teriak nama Tuhan, tetapi kemunafikan itu berjalan terus, bukan itu. Yang kedua, perumpamaan ini menggambarkan kasih Allah bisa berubah-ubah. Anak terhilang lupa bahwa perubahan itu tidak terduga. Perubahan terjadi karena hati manusia tidak pernah puas. Pengkhotbah 1 ayat 8, segala sesuatu menjemukan sehingga tak terkatakan oleh manusia. Mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Pokoknya kalau sudah suka dengan gosip, gosip ada yang dibicarakan. Kalau sudah melihat nonton ini itu, nonton aja sehingga dia melupakan main HP, anaknya jatuh, anaknya enggak makan, dicuekin. Nah, inilah kesalahan-kesalahan karena hanya memuaskan mata dan pendengaran. Perubahan karena ketetapan Tuhan yang tak terbantahkan. Pengkhotbah 1 demikian, Pengkhotbah 3. Untuk segala sesuatu ada waktu masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk membunuh dan ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk memberontak, merombat, dan ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis dan ada waktu untuk tertawa, dan ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari dan ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, dan ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, dan ada waktu untuk damai. Semua ada waktunya. Haleluya. Saudara-saudara, perubahan Tuhan itu akan terjadi kapan-kapan saja. Oleh karena itu, jangan terlalu boros. Saya biarin saja ini, saya habisi. Kesalahan apa yang terjadi dengan anak sulung itu telah melahirkan banyak orang. Kelaparan terjadi di negeri itu, dan dia harus ingat akan Yesusnya yang kaya raya dan punya pembantu banyak. Lalu dia ingin balik lagi. Saya tidak pantas disebut anak. Saya maunya jadi pekerja upahan di bawah bapaknya. Tetapi bapak yang baik menerima semuanya. Sudrun, ini nggak nyambung, saudara-saudara, tentang ajaran sudrun. Perubahan yang terjadi karena ketidakmampuan manusia adalah menyelami apa yang dilakukan Allah. Pengkhotbah 3 ayat 11, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi mereka tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Dari awal saya bertobat sampai saya melayani ke Amerika tahun lalu, perubahan terjadi. Sorry, telat. Kalau flu, minum Bodrex flu. Nanti ngantuk, nggak bisa kerja. Bodrex flu. Khotbah saya yang tidak pernah selalu gaspol kan? Ya saya tetap aja ngomong, saya ditersangkakan oleh pemerintah Indonesia dan saya nggak balik lagi. Jadi kita tidak tahu bagaimana proses Tuhan dari awal sampai akhir. Kenapa Tuhan membuat saya jadi tersangka, kok bertahan di Amerika sampai saya mendapat
persetujuan memperoleh suaka politik. Ini juga luar biasa, tidak bisa di ini. Perubahan karena kasih antar manusia makin dingin. Matius 24 ayat 12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Saudara-saudara, jangan selingkuh, jangan mengkhianati istri, jangan mengkhianati suami. Nanti kasih makin dingin dan yang rugi adalah anak istri kita atau suami kita yang karena kesalahan-kesalahan itu. Perubahan karena setan mencuri dan membunuh. Nah, ini perubahan juga. Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ini manusia, kita ini orang Kristen, ini harus menyadari jangan sampai para pencuri, para nabi palsu, para pengajar yang tidak benar itu Anda ikuti. Nggak selamanya hidup hanya sebentar. Yesus itu adalah kekal selama-lamanya. Oleh karena itu kita harus siap menghadapi perubahan dalam hidup dengan ucapan syukur. 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Poin yang ketiga, perumpamaan anak terhilang. Kasih Allah berisikan kesempatan kedua agar dia memperbaiki kesalahannya. Nah, perbaiki. Kamu sudah salah begini-begini. Ini adalah kesempatan yang kedua dan jangan diulangi lagi. Kesempatan kedua ketika Allah dengan belas kasihan. Roma 5 ayat 15, tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang melimpahkan atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Kesalahan Adam itu telah melahirkan banyak orang turun-temurun bla 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 sampai kepada titik Yesus Kristus. Cukup juga satu orang untuk menyelamatkan seluruh umat manusia. Inilah saya katakan kesempatan kedua. Kesempatan kedua telah memulihkan orang yang jatuh ke dalam dosa, berubah menjadi pemimpin dan hamba Allah. Musa, seorang pembunuh, menjadi pemimpin orang Israel. Itu diceritakan pada waktu itu ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk kerja, untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnya seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu, yang menoleh ke sana ke sini, dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dimatiinya itu orang Mesir itu, dan disembunyikannya mayatnya dalam pasir. Itu yang dilakukan Musa. Tetapi apa? Musa menjadi pemimpin yang besar, dan ini adalah kesempatan yang tidak boleh diubah lagi. Dia harus tetap menjadi pemimpin yang luar biasa. Daud membunuh suami orang dan mengambil istrinya, dipulihkan dan diberkati. Mazmur 78 ayat 70, dipilihnya Daud hambanya, diambilnya dia dari antara kandang-kandang kambing domba. Jadi dipilihlah Daud ini untuk menjadi pemimpin, bahkan jadi raja Israel. Simon Petrus menyangkal Tuhan Yesus, dipulihkan dan menjadi rasul besar, diampuni. Kamu akan menyangkali 3 kali sebelum ayam berkokok, kata Tuhan Yesus kepada Petrus. Tapi luar biasa saudara-saudara, kita acung jempol kepada Simon Petrus. Thomas yang bimbang dipulihkan juga oleh Tuhan Yesus. Jadi jangan ragu, jadi nggak boleh bimbang sedikit pun. Anda jatuh dalam dosa, bangkit dan datang kepada Tuhan Yesus. Dia menanti Anda waktu 24 jam. Dinanti terus Anda itu. Wahyu 3 ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu, mengetok. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Haleluya.